Selamat datang di Novotel Lombok, Mandalika. Jangan lupa subscribe Almusisa Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Almusisa Studio. Jadi di video kali ini kita akan mereview salah satu hotel yang fenomenal di daerah Lombok, karena kemarin sempat diinapi oleh beberapa pembalap MotoGP ternama. Jadi hotel ini juga mengambil konsep rumah adat Sasak suku Lombok, yaitu Balai Tani namanya. Dan tunggu apa lagi? Tonton terus videonya sampai akhir. Ikuti terus perjalanan Almusisa Studio untuk mereview hotel. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di Novotel Lombok Resort and Villas. Jadi ini salah satu hotel mewah di Lombok ya. MotoGP musim kemarin yang ada di Kuta Mandalika itu. Jadi para pembalap tuh nginepnya di Novotel ini. Karena yang dimana khas banget arsitektur bangunan dari Novotel ini menggambarkan keadaan suasana Lombok gitu. Jadi nuansa-nuansa feel di Lomboknya tuh dapat gitu. Nah, ini untuk list kamar hotelnya. Ini untuk bagian resepsionisnya unik. Jadi bagian resepsionisnya ini ada rumah tersendiri gitu. Dan ini area tunggunya, area ruang tunggunya. Jadi, nah istilahnya konsep hotel ini semi outdoor ya. Dan gedung-gedungnya itu berbeda-beda. Jadi resepsionis beda, terus kamar-kamarnya beda, villa-villanya juga beda. Hotelnya ini punya konsep open space berarti ya. Karena lebih banyak jalan-jalan atau area-area terbukanya, dan banyak taman juga sih, karena biar ada kesan natural dan tradisional tetap nyatu, sama ada kesan modernnya. Letak hotelnya ini juga strategis dari Bukit Seger, salah satu bukit yang pernah viral kemarin buat nonton MotoGP katanya ya. Besok kita akan review, besok kita akan pergi ke Bukit Seger. Dan kamar yang akan kita tempati ini kemarin waktu musim MotoGP di Kuta Mandalika, tempat para pembalap nginep gitu. Jadi seperti apa sih dalam kamar ya? Makin penasaran kan, pingin ngintip dalam kamar kayak gimana? Nah, jadi untuk interior dalam hotelnya sendiri di sini campuran antara unsur-unsur modern sama unsur tradisional ya. Nah, ini kita sudah mau masuk ke dalam lorong untuk menuju kamar ya. Untuk kamarnya sendiri di sini harus masuk lorong, terus ketemu berhadapan dua kamar gitu ya. Langsung aja kita review. Oke, jadi kita udah di depan kamar Novotel Lombok Mandalika, ini ada di kamar 117. Jadi baru masuk kamar ini udah ada lorong, ini membagi antara kamar yang lain dan yang satunya. Jadi dua kamar yang masuk lorong ini. Makanya pintu utamanya dibuka. Oke, tipenya ini deluxe. Ini baru masuk kamar, di sini kamarnya tepat di samping kasur. Jadi di sebelah sini udah ada bagian kasurnya, ini ada king size ya. Dan sebenarnya udah ada informasi tentang menu atau tentang hotel ini, tinggal scan aja. Dan udah ada telepon, ada laci, ada remote TV juga. Di belakang kasur ini udah ada unsur-unsur batik khas Lombok ya. Ini sebetulnya batik khas Sasak Sadi kalau nggak salah. Itu di rajut sendiri ya. Di atasnya udah ada kipas angin, karena ini hotelnya emang nuansa modern tapi tetap ada unsur-unsur tradisionalnya banyak ya.
Ya ada lampunya juga, lampu-lampu dan zaman dulu karena hotel ini tahun 97 dibangunnya. Nah, maksudnya diresmikan. Ini udah ada meja kursi, bisa buat tempat taruh barang, bisa buat tempat make up perhiasan. Ini udah ada tentang panduan keselamatan ya, safety guide dari Hotel Novotel, dan ini udah ada peraturan itu ya, dikasih tahu tentang social distancing. Ini ada cerminnya ini luas meliputi bagian sini, meja yang bagian sini. Di tengahnya ada sofa dan ada TV sekitar 40 inci Panasonic. Nah, ada sekitaran ada sofa. Ini ya, ada bantalnya ada 5. Terus ini ada kursi juga sama kayak gitu situ, tapi ini bisa buat meja kerja ya. Ini ada cermin juga. Oke, sebelum itu kita ke bagian sini dulu. Ini ada cermin, jadi cerminnya bisa dialihfungsikan jadi lemari. Maksudnya lemari bisa dijadikan cermin ya kalau ditutup. Ada ekstra pillow juga, ada gantungan baju. Ini safety boxnya melayang ya, ditempel di belakang. Safety deposit box, ada laundry bag sama dapat 2 pasang sendal. Ya, di sebelah kiri dari kasur ini udah ada kamar mandi. Kamar mandinya langsung ada cermin besar sama di samping-samping setiap sudutnya udah ada lampu. Dan ini untuk menitisnya, biasa menitis dengan Novotel seperti ini ya, mirip-mirip kayak Mercure lah. Terus ini udah ada wastafel, udah ada komplementer mineral water. Ini udah ada hair dryer juga. Dan di situ udah ada ekstra tisu toilet ya, tisu, ada sampah, dan di belakangnya sini udah ada kloset sama semprotan, ada tisu toilet juga. Dan ini udah ada belakangnya udah ada cermin sama handuk ya, towel, ada handuk muka, handuk tangan sama handuk badan. Handuk mukanya nggak ada, handuk badan doang. Dan ini udah ada figura ya, atau pajangan ikan bertema laut lah, karena emang ini dekat laut ya, daerah dekat Pantai Kuta. Nah, ini ada keset, dan ini untuk bagian showernya. Itu ada head shower, ada hand shower. Kita langsung ke bagian terasnya, bukan balkon. Nah, sebelum ke teras ini udah ada bagian sofa sama meja. Bukan sofa, ini kursi tidur lah bisa dibilang, kursi santai. Di belakangnya itu udah ada pajangan apa ini? Oh, ini tentang laut ya. Jadi itu ada kerang-kerang yang ada di pasir pantai itu di kayak kolase gitu. Nah, itu belakangnya juga ada kayu rajutan. Depannya ini udah ada sama ya, dan ada kipas juga. Dan di bawahnya ini udah ada nggak pakai gelas ya, tapi pakainya cup. Ada coffee shop juga, ada termos. Di bawahnya udah ada ada ini ya, mini kulkas ya, dan ada gantungan baju juga. Yuk, biar gak lama langsung aja kita ke bagian terasnya. Ini untuk bagian terasnya. Jadi di terasnya ini udah ada sofa kursi, dan ada meja juga. Jadi ini jalan ya, jalan dari lobinya itu bisa ke sana, ke daerah pantainya, kawasan pantainya. Dan kalau mau masuk dari area teras ini juga bisa, tapi usahakan masuk dari sana ya, karena ini nanti dikunci dari dalam kan. Kalau dari luar nggak bisa dikunci ya, tergampang orang lain masuk. Oke, mungkin gitu aja review kita di kamar deluxe di Novotel Mandalika. Maaf kalau ada salah kata, ntar kita review fasilitasnya. BTW ini udah keesokan harinya ya. Sekarang kita mau explore lebih dalam lagi tentang Novotel Resort ini. Jadi ini kita mau jalan-jalan dulu, ngider-ngider, mau review-review fasilitas Novotel Lombok Resort ini. Ini adalah kawasan pantainya Novotel Lombok Resort. Dan alhamdulillah, masya Allahnya paginya cerah ya, gak hujan, gak mendung, tapi sejuk gitu suasananya. Dan di sebelah kanan ini pantainya, ini bibir pantainya. Ombaknya itu gak terlalu kenceng, jadi ombaknya masih agak ke tengah lautan sana lah. Pasirnya juga lumayan lembut.
Dan ini kawasan Novotelnya nih gede banget nih, panjang banget untuk kawasan pantainya. Jadi ada jalannya juga, trek buat jogging, buat jalan. Dan di situ juga ada net buat main volley. Jadi kita kemarin sempat main volley ya di pantai lumayan. Nah di sini untuk kolam anak-anaknya di situ ada perosotan 2 ya, gak terlalu gede. Nah dan di sampingnya itu ada infinity poolnya, tapi infinity poolnya ini lebih naik ke atas ya. Nah ini untuk jalan menuju infinity pool lewat belakang. Nah ini untuk area infinity poolnya. Jadi ini kebetulan masih pagi jadi sepi ya. Nah jadi untuk akses menuju ke infinity poolnya ini bisa lewat belakang, lewat restoran, atau lewat depan, lewat pantai ya. Dan di depan itu ada jembatan mau menuju ke bar. Ntar kita lihat juga barnya kayak gimana. Dan ini untuk infinity poolnya cukup luas dan view-nya juga bagus, cakep. Ada bola voli juga, jadi bisa main voli air. Nah ini dia tampak infinity pool pada pagi hari. Bagus sih, Masya Allah. Ini untuk bagian belakangnya ada kursi meja, gak tau mungkin ini restoran kali ya, gabungan restorannya kali. Nah ini untuk area kids poolnya di sebelahnya juga ada lagi. Jadi ini untuk yang air mancurnya. Jadi kids pool ada 2 ya, sebelah kanan yang ada perosotannya, sama ini sebelah kiri yang ada air mancurnya. Ya sekedar buat main-main lah buat anak-anak gitu. Nah, di situ juga terdapat tenis meja sama shower kalau mau berenang. Sebelum berenang atau sudah berenang bisa bilas dulu. Di depannya ini sudah tertata rapi pendopo-pendopo yang terdapat bantal di dalamnya ya. Ini ada nomor-nomornya juga dan ada kelentong-kelentong itu buat manggil kalau nggak salah, buat manggil staff gitu. Kalau butuh bantuan gitu misalnya. Nah, di sini juga terdapat penjelasan tanaman-tanaman yang ada di area Novotel ini. Dan uniknya toiletnya di sini berbentuk rumah sasak ya. Baletani lah kalau namanya. Jadi unik banget kan. Nah, di sini kita mau ke fitnessnya, Inbalance Fitness namanya. Dan uniknya mereka ini menata konsep seperti desa sade ya. Jadi tradisional modern. Setiap bangunan-bangunannya mengambil konsep dari rumah adat suku Sasak ya. Kayak di desa sade lah. Untuk akses menuju ke fitnessnya sendiri menggunakan kartu kamar. Nah ini ya, agak kecil fitness centernya, tapi di sini lengkap, ada treadmill, ada barbell, jadi bisa cardio, bisa WO, di sini bisa nge-gym juga ya. Dan santai aja di sini, jangan takut kehausan karena di sini tetap disediakan air mineral dan gak perlu takut kepanasan, karena di situ juga sudah ada AC. Jadi di sebelah ruangan ini ada ruangan yoga juga ya. Nah, jadi sekarang kita mau review salah satu villa yang dimiliki oleh Novotel Lombok ini. Jadi tipenya ini adalah private pool villa. Nah, jadi untuk villanya ini sendiri, Novotel ini mengambil konsep kearifan lokal dan tradisional rumah adat suku Sasak Lombok ya. Jadi namanya Baletani kalau belum pada tahu. Dan tentunya di sini tiang-tiang bangunan, pondasi-pondasinya juga kebanyakannya terbuat dari kayu. Nah, uniknya juga di kamar villanya ini tadi ada tulisan, ada stiker tulisan halal ya. Nah, itu kurang tahu juga, mungkin maksudnya muslim friendly kali kamarnya ya. Ada kiblatnya, terus lampunya juga tema-tema model Islam gitu. Itu juga ada lentera-lentera bentuk lentera Islam gitu ya. Jadi ini untuk kasurnya, di depan kasurnya ini udah ada sofa. Nah, ini lenteranya lentera Islam gitu, dan atapnya dari rajutan bambu juga. Nah, ini lorong menuju ke kamar mandinya, di situ tersedia kursi sama ada lentera lampu juga. Atapnya juga unik ya, terbuat dari anyaman-anyaman gitu. Nah, ini untuk bagian meja kursi yang tadi ada lentera lampunya. Nah, dan di depannya di situ juga sudah ada mini kulkas dan coffee corner lah, dan tetap ada unsur-unsur Lomboknya. Kita masuk ke bagian kamar mandi. Jadi baru masuk di sini langsung disambut oleh 2 wastafel kanan dan kiri, dilengkapi dengan cermin-cerminnya juga. Ada amenitasnya juga lengkap. Dan di sebelah kanannya di sini ada kloset dan ada sandal juga. Di depannya di sini udah ada lemari dan bagian shower.
bagian buat mandi, ada hand shower sama head shower juga. Dan meskipun di sini kebanyakan hotel ini mengambil tema konsep dari suku Sasak, tapi mereka tetap menambahkan desain-desain modern pada titik-titik tertentu sehingga tamunya nggak bosen. Dan jangan lupa juga, jadi kan ini private pool ya, tentunya keluar kamar langsung udah kelihatan poolnya. Nah ini untuk kolam renangnya sendiri cukup luas dan dikelilingi dengan taman-taman serta ada beberapa pasir pantai, ada area yang terdapat pasir pantai juga. Dan ini adalah tampak bagian kolam renang dari depan. Dan sekarang kita mau ngeliat ke salah satu gedung. Di sini gedungnya unik ya, karena kita nggak tahu. Terus kita coba masuk, ternyata ini meeting room dan ballroom. Jadi kalau misalnya mau ngadain acara pernikahan atau acara keluarga gitu di Novotel ini bisa sewa ballroom sama meeting room ini. Kebetulan di sini gelap jadi kita gak masuk. Nah, sekarang kita mau review spa Novotelnya. Jadi namanya di sini In Balance Spa, letaknya ada di dekat restoran sama bar. Jadi di sebelum ke bar sama restoran ada jalur ke kanan buat ke spanya. Ini naik, jadi naik tangga dulu. Dan sebelum naik tangga tadi ada seperti jembatan mini lewat kolam ya, kolam ikan mungkin. Nah jadi untuk naiknya di sini perlu menaiki tangga, beberapa anak tangga, dan arsitekturnya juga natural banget. Pas sudah nyampe atas kita disambut dengan sebuah patung berbentuk wajah. Ada tulisannya juga, itu gak kelihatan tapi ya. Nah dan untuk pintunya sendiri harus jalan dulu ke kanan. Nah ini masuk ya. Pas kita masuk sayang sekali kebetulan gak ada yang lagi jaga, jadi kita gak bisa ngeliat kamar-kamar spanya kayak gimana. Tapi overall sih ini bentuk bagian dari dalam spanya ya. Sekilas lah tampak dalam dari ruangan spanya. Habis dari spa kita mau review barnya, kita mau pergi ke barnya. Untuk lokasi barnya sendiri di sini ternyata di sebelah kolam renang, jadi tangganya itu jembatannya menuju ke kolam renang ya, dan ke bar. Dan kebetulan pas kita nginep di Novotel ini kita gak ngambil sarapan, jadi kita gak bisa review makanannya gimana, enak atau enggak. Mungkin yang ngambil sarapan tahu sendiri lah ya gimana. Nah ini kebetulan pas sudah mau makan siang, jadi udah pada ditata juga makanan-makanannya. Untuk konsep dasar alaminya ini pakai konsep kayu-kayu gitu ya. Untuk kursi dan untuk kursi dan mejanya kapasitasnya juga banyak, menampung cukup banyak orang juga. Dan atasnya di situ dari anyaman-anyaman juga ya. Nah, ini tampak sekilas dari restorannya. Dan di depan restorannya di sini ada kids club, ada outbound mini juga, ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ada rintangan-rintangan gitu. Dan di depannya ada kids club. Jadi kids clubnya ini semi outdoor, semi open space lah. Karena mereka gak pakai AC, gak kayak di hotel-hotel lain kan yang indoor pakai AC gitu ya. Tapi kalau ini nggak, mengandalkan udara dari pantai ya, sama ada kipas kalau misalnya trik-trik panas matahari gitu. Dan di depannya di sini juga ada restoran, nggak tahu apa, di depan kids club nanti ya. Nah ini untuk kids clubnya sekilas. Nah ini untuk sekilas kelihatan kids clubnya lumayan besar juga dan semi open space. Dan di depannya ini ada area untuk dinner ya. Jadi ini bisa request kalau mau dinner. Dan sesuai janji sebelum videonya ditutup kita akan pergi ke Bukit Seger dulu. Jadi rutenya deket banget dari Novotel ini ya. Jadi kita tinggal keluar belok kiri. Jadi ini Hotel Novotel. Kita belok kiri, kita ikutin jalan ya. Karena sudah ada treknya ya. Jadi tinggal ikutin jalan dan entar udah ketemu kok. Nah ntar kita sudah ketemu sama jembatan ini. Ya ini penghubung antara Novotel sama Bukit Seger. Itu ada air payau ya, pertemuan antara air sungai dengan air laut, air asin sama air tawar ya. Nah itu udah kelihatan tulisan Pertamina-nya di dalam sirkuit Mandalikanya. Nah ini suasananya. Nah ini dia, kita udah sampai di Bukit Seger yang terletak berseberangan dengan Novotel. Nah untuk tiket masuknya sendiri di sini bayar 5.000 per orang, dan kebetulan alhamdulillah kita dapat rezeki
Kita gratis, gak perlu bayar karena kebetulan masih pagi dikasih sama bapaknya. Untuk aksesnya gimana? Untuk aksesnya gak perlu takut karena sudah disediakan tangga buatan untuk jalur trekking ya, bukan tangga alami. Jadi udah bener-bener udah dipasang lah, udah dibangun sama mereka. Nah karena kebetulan karena pagi hari jadi mataharinya backlight dari sirkuitnya ya. Jadi kalau misalnya sore hari itu yang tepat karena dia posisi matahari itu ada di belakang Bukit Seger ya. Jadi menyinari sirkuitnya kalau sore hari. Dari depan Bukit Seger lah kalau bisa dibilang. Nah jadi kalau nginep di Novotel ini jangan sampai terlewatkan ya spot Bukit Seger ini untuk didatangi. Sayang banget kalau gak didatangi sih. Mungkin pas MotoGP katanya kemarin tiket untuk kesininya itu lebih murah dibandingkan masuk ke tracknya sendiri ya. Kalau nonton di dalam tracknya katanya di sini lebih murah, cuman beda beberapa gitu biar gak rugi juga pihak MotoGP-nya gitu. Nah dari Bukit Seger ini kita juga bisa ngeliat sirkuit Mandalika ini dihimpit oleh 2 laut. Di sebelah kanan itu ada pantai, gak tahu itu pantai apa namanya, dan di sebelah kirinya juga ada pantai. Itu bisa kelihatan tuh, bukan pantai sih sebenarnya, lebih tepatnya ke sungai yang menuju ke pantai gitu. Oke guys, mungkin gitu aja review kita di Novotel Resort Kuta Mandalika dan trip ke Bukit Seger. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.